Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita yang kedua ya setelah libur Lebaran. Kelas ini mahasiswanya nggak gitu banyak ya, Eh, hanya beberapa aja. Oh ya, mengingatkan kuis pertemuan pertama masih ada satu orang yang belum mengumpulkan. Diharapkan yang belum mengerjakan silakan. Udah habis ya 9 April, sorry. Berarti sudah lewat, nanti ikut yang fase remedial aja ya. Eh, Kalau fase remedial nanti saya buka sebelum UTS insya Allah. Oke, ini pertemuan kita yang kedua, bicara tentang model bisnis untuk government to customer dan juga government to business, G2C dan G2B ya. Jadi kalau model bisnis ada B2B, ada B2C, ada G2C, ada G2B. Jadi ada business to business, business to customer, kemudian ada government to customer, ada juga government to business. Nah ini contoh penerapan model bisnis G2C dan G2B ya. Kalau G2B bisa government to business, bisa pemerintah dengan supplier ya, eh, dengan vendor gitu ya. Kemudian dengan pembayar pajak itu G2B ya. Di bisnis misalkan lagi sekarang eh, bulan-bulannya untuk laporan pajak atau kemarin setoran PPh satu ya, itu model bisnisnya G2B. Kalau G2C, government to customer, pemerintah ke masyarakat itu contohnya eh, layanan identitas penduduk misalkan, yang sekarang ada iktp, kemudian pajak juga ada, kemudian pembuatan paspor dan segala macam. Orientasi pada G2C biasanya kalau kita bicara tentang government, dia goalsnya bukan profit ya. Goalsnya itu adalah tingkat kepuasan masyarakat. Jadi semakin terlayani masyarakatnya, maka digolongkan eh, model bisnisnya yang berhasil gitu ya. Kalau masyarakatnya merasa terbebani gitu ya, eh, jadi lebih repot gitu, jadi lebih panjang prosesnya, berarti governmentnya apa, tidak berhasil gitu ya. Jadi ukurannya adalah tingkat kepuasan masyarakat. Beda halnya kalau kita bicara bisnis ya. Kalau bisnis itu kita bicara bisnis berarti kita bicara tentang seberapa besar profit atau revenue yang dihasilkan oleh bisnis. Karena memang eh, bisnis itu adalah profit oriented ya. Jadi goalsnya adalah profit. Kalau kita gambarin di apa, di value chain-nya gitu ya, di rantai nilai ya, yang dibuat sama Michael Porter, itu ujungnya adalah profit. Mau dia
aktivitas utama atau aktivitas support ya, maka ujungnya adalah profit. Kalau dia tidak menghasilkan profit ya eh, perusahaannya tidak sukses gitu ya, tidak berhasil gitu ya. Karena apa? Karena ujungnya nanti di akhir tahun akan diukur tuh P&L-nya gitu ya, profit and loss-nya gitu ya. Lebih banyak mana? Lebih banyak profitnya atau lebih banyak loss-nya? Kalau dia lebih banyak loss-nya ya, buat apa kita berbisnis kalau banyak ruginya ya enggak? eh Ujungnya kan kita harus untung gitu. Oke. Nah, di era keterbukaan informasi, hubungan G2C jadi suatu hal yang keharusan ya. Ini contohnya ini ya. Nah, ini ada portal informasi Kota Bandung. Di Jakarta juga ada kalau nggak salah ya. eh jadi memang kota-kota ini udah bergerak ya. Jadi saya dulu ngajar ini udah beberapa tahun yang lalu, udah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu gitu ya. eh, pemerintah pemerintah kota sekarang sudah mulai sadar, sudah mulai berubah gitu ya. Karena apa? Karena eh, jabatan politis itu gitu ya, eh, banyak orang yang memperhatikan gitu ya. Apakah dia nanti mau naik level ke tahapan selanjutnya, kalau misalkan dari bupati naik ke apa gubernur gitu ya, atau wali kota gitu ya, atau mungkin nanti dia masuk di pemerintahan pusat gitu ya. Kalau dari awalnya dia tidak membawa perubahan gitu ya, maka level selanjutnya akan susah tuh dia bicara tentang perubahan. Makanya begitu dia masuk di satu level pemerintah kota gitu, Pemkot atau Pemprov misalkan. Nah, itu dia udah memikirkan nih cara bagaimana caranya melayani masyarakat. Bagaimana caranya eh, masyarakat bisa tercukupi itu kebutuhannya gitu ya. Nah, salah satunya ini ada portal-portal informasi lah. Banyak daerah yang sudah mulai mengumpulkan gitu ya aspirasi-aspirasi warganya, supaya apa? Supaya dia bisa to do something ya, bisa melakukan apa? Bisa masukin ke dalam program kerjanya. Jadi kalau misalkan banyak masyarakat punya kebutuhan akan satu hal, misalkan kebutuhan A gitu ya. Nah, itu bisa jadi dijadikan priority step di era pemerintahannya gitu ya, untuk diselesaikan. Nah, ini salah satu contoh aja nih, ada PPID Bandung ya, Portal Informasi Kota Bandung. Di Jakarta juga ada, bahkan di level Indonesia udah ada juga gitu ya. Nah, sebelum ada ini gitu, eh, ini juga berfungsi ya, meredam apa ya, demonstrasi-demonstrasi yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan aspirasi masyarakatnya sudah terpenuhi, sudah tercukupi, maka eh, nggak akan ada lagi tuh boleh jadi tuh demonstrasi. Masyarakat hanya cukup memasukkan aspirasinya ke dalam sistem informasi, ke dalam apa aplikasi gitu ya. Dan di sana juga bisa ada interaksi, bisa jadi gitu ya. Misalkan ada isu priority gitu ya. Ada ada laporan misalkan perharinya sekian juta laporan gitu ya. Dari sekian juta laporan di apa dikelompokkan, dikelompokkan eh, mana eh, laporan-laporan yang memang topiknya sama gitu ya, goalsnya sama. Nah, itu bisa dikelompokkan, mana yang paling high priority, mana yang paling banyak laporannya gitu ya. Maka bisa dieskalasi berdasarkan matriks-matriks tertentu gitu ya, tergantung dari nanti sudut pandangnya. Ada juga di sekarang namanya bukan PEGI lagi ya. Dulu ada namanya PEGI, Pemeringkatan e-Government Indonesia. Di Pemeringkatan e-Government Indonesia ini ada 5 penilaian, 5 karakteristik atau 5 dimensi yang diukur eh, sebagai acuan pemerintahnya udah melakukan pengembangan e-government di Indonesia. Kalau sekarang namanya bukan e-government, namanya apa?
SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau dulu namanya e-government. Jadi di dalamnya ada tata kebijakan, ada kelembagaan, ada infrastruktur ya, ada aplikasi, ada perencanaan. Tujuannya apa? Tujuannya menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. Kemudian memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif. Kemudian yang ketiga, menempatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Karena kalau tidak ditata gitu, kalau tidak dilakukan pemeringkatan, dengan dilakukan pemeringkatan ini kita bisa lihat ya, waktu itu ada apa ranking pemerintah daerah, kemudian kementerian gitu ya, seberapa jauh dia melakukan eh, perubahan di sisi e-government ya gitu ya. Eh, Kalau dari hasil yang terjadi gitu ya, ada ketimpangan jauh gitu ya. Ada ketimpangan jauh antara daerah-daerah perkotaan dan juga daerah-daerah yang memang eh, jauh ya dari ibu kota gitu ya. eh, Terutama daerah-daerah yang memang mempunyai anggaran pembelanjaan daerahnya itu APBD-nya itu tergolong kecil gitu ya. Mungkin dia anggaran TIK-nya itu buat pengembangannya satu tahun nggak banyak gitu, atau mungkin malah ada yang nggak punya gitu ya. Kalau ditanya punya anggaran APBD buat pengembangan TIK, nggak ada, kosong gitu ya. Bahkan saya pernah ke kota Kalimantan gitu ya, salah satu kota di Kalimantan itu, daerah ini termasuk daerah yang lumayan kaya kalau menurut saya gitu. Tapi APBD-nya hanya untuk TIK-nya hanya 1 miliar. Dan saat itu 1 miliar menurut pejabat Diskominfo-nya gitu ya, eh, udah mewah gitu. Sebelumnya malah nggak ada, sebelumnya malah kosong gitu. Nah itu jadi isu gitu. Bahkan karena apa? Karena eh, kita sama-sama tahu gitu, ya, layanan pemerintah itu nggak bisa 7 cross 24 hours gitu. Kita nggak bisa 7 kali 24 jam gitu. Ada masa rehatnya gitu. Mungkin jam kerja Senin sampai Jumat ada pegawainya. Di luar itu nggak ada gitu ya. Sementara kebutuhan masyarakat akan layanan pemerintahan itu nggak cuma di jam kerja aja, di luar jam kerja juga ada gitu. Ada pembuatan surat kematian gitu ya. Sekarang kan kalau Anda misalkan ada keluarga Anda yang meninggal gitu, atau tetangga Anda atau saudara Anda gitu ya. Kemudian Anda nggak punya surat kematian, nggak bisa dikuburin jenazahnya, nggak bisa dimakamin. Pasti penjaga makamnya nanya tuh, surat kematiannya ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah hal-hal ini kalau misalkan kejadian kayak kemarin gitu ya, pas kejadian hari raya gitu, banyak pegawai-pegawai pemerintahan ya yang berhubungan dengan masyarakat libur juga gitu. Sementara di hari itu ada orang yang meninggal. Apakah jenazahnya ditunggu dulu gitu ya? Tunggu sampai orang-orang masuk baru dimakamin, kan enggak gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah TIK. Solusinya adalah sistem informasi. Sistem informasi yang bisa melayani masyarakat di saat-saat memang dibutuhkan gitu ya. Dan ini juga mempercepat proses gitu ya. Seharusnya di era pengembangan era teknologi saat ini gitu. Misalkan Anda mau pindah domisili itu akan mudah gitu ya. Itu by sistem aja gitu. Semuanya terintegrasi harusnya. Kota ke kota, provinsi ke provinsi, kecamatan ke kecamatan ya. Kemudian eh, apa wilayah ke wilayah gitu ya. Ini enggak gitu ya. Kita pindah kecamatan aja harus cabut berkas dulu kecamatan. Pindahin kecamatan berikutnya. Kita ngurus pindah STNK juga gitu. Kita cabut berkas dulu. Kemudian daftarin di lokasi yang dituju. Kalau mereka punya sistem yang terintegrasi, harusnya itu bisa dilakukan
dengan one stop service gitu ya. Bahkan nggak perlu ketemu boleh jadi, karena tingkat kesuksesan pemerintahan itu bergantung pada seberapa banyak pertemuan antara masyarakat dan warganya gitu ya. Kalau pertemuan hanya sekedar silaturahmi gitu ya, berbincang-bincang hangat, sesering mungkin gak ada masalah gitu. Tapi kalau pertemuan itu berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat, maka eh, itu akan jadi suatu barrier bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan gitu ya. Karena makin makin sedikit pertemuan eh, antara masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan layanan atau untuk memberikan layanan dari pemerintah ke masyarakat, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kepuasan masyarakat akan lebih tinggi. Dan itu juga bisa menekan angka apa korupsi gitu ya. Pungutan-pungutan liar itu kan karena banyaknya pertemuan antara pemerintah dan masyarakat ya. Banyaknya pertemuan antara bisnis dan pemerintah gitu. Karena dia sering ketemu, udah akrab, ngobrol, diajak makan bareng, ya udah. Selanjutnya udah kong kali kong gitu ya. Maka pemerintah sebagai regulatori gitu ya, dia nggak perlu terlalu banyak ketemu masyarakat untuk memberikan layanan gitu ya. Eh, Khususnya layanan yang memang apa daily gitu ya, yang memang rutinitas gitu ya. Apa pembuatan akte lahir gitu ya, kemudian perpanjang STNK, bayar pajak gitu ya. Kebayang nggak dulu kita kalau mau bayar pajak gitu ya, kalau di era-era tahun eh, 90-an atau awal-awal tahun 2000 gitu ya, mungkin Anda belum lahir, eh kalau mau bayar pajak tuh kita harus ke kantor pajak tuh. Kalau domisili Anda di Bogor gitu ya, Anda kerja di Jakarta, maka yang terjadi apa? Anda harus balik dulu tuh ke Bogor tuh. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Untuk laporan pajak Anda harus ke Bogor. Sementara Anda kerjanya di Jakarta. Berapa banyak tuh ongkos yang kebuang? Berapa banyak biaya yang terbuang hanya untuk bayar pajak gitu. Kan nggak lucu gitu. Kita bayar pajak cuma 200.000, tapi ongkos untuk membayar pajak itu 1 juta. Atau 500.000, atau lebih besar dari 200.000. Nggak lucu gitu. Lebih lebih besar laporannya ketimbang bayar pajaknya. Itu nggak efektif. Nah, itu kalau diakumulasi satu orang misalkan dia spending 200.000 untuk mendapatkan layanan pemerintah untuk bayar pajak gitu ya. Dikalikan misalkan di Indonesia ada usia produktifnya ada misalkan 50 juta ya. Berarti 50 juta kali 200.000 tuh. Itu yang di spending untuk membuat laporan pajak gitu. Itu dulu teman-teman. Tapi kalau sekarang enggak. Kemarin Anda laporan pajak gimana? Tinggal buka sistem informasi pajaknya, DJP-nya. Kemudian Anda isi tuh. Ada perlu dokumen upload, tinggal di-upload, tinggal foto atau tinggal di-scan, upload dokumennya. Bukti potongnya. Setelah itu selesai gitu ya. Sesimpel itu gitu. Kenapa? Karena dia ini mau bayar pajak ya, bukan mau minta uang gitu. Dia mau ngasih uang ke negara gitu, bukan minta uang dari negara. Masa ya dia harus ngeluarin duit lagi kan nggak lucu. Ya perlahan lah, itu perlahan pasti akan berubah itu ya. Anda bayar STNK juga gitu sama. Anda apa eh, pindah domisili juga gitu. Harusnya lebih mudah. Kemudian nanti juga sama nih. Nanti Anda kalau nikah gitu ya, punya anak. Saya nggak tahu kalau sekarang. Waktu zaman anak saya 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Begitu keluar anak saya dari rumah sakit, belum ada tuh aktenya tuh. Baru hanya ada surat keterangan lahir gitu. Nah, surat keterangan lahir ini harus saya registrasiin lagi nih di kecamatan. Untuk masuk ke kecamatan, saya harus minta tanda tangan RT, RW, kelurahan, stempel. Stempel.
baru saya bisa ke Dukcapil mendaftarkan anak saya yang baru lahir. Baru dari situ keluarlah akte. Kalau nggak gitu nggak keluar aktenya. Kan rada lucu juga ya kalau begini kondisinya. Nah, kedepannya harusnya begitu anak itu lahir dari rumah sakit, ya, harusnya udah hubungan B2 G2B aja tuh, government to business antara government dengan rumah sakit gitu ya. Rumah sakit buat laporan bahwa hari ini tanggal ini telah lahir si A gitu ya, jam sekian gitu ya. Ciri-cirinya kayak gimana, apa telapak kakinya gimana, sidik jarinya gimana gitu ya. Langsung ke Dukcapil. Nanti begitu si ibunya bisa boleh pulang dari rumah sakit segala macam, itu udah bawa pulang akte lahir gitu ya. Itu kan simple. Itu ngebantu juga keluarga-keluarga baru gitu ya. Karena begitu dia melahirkan ya, si ibunya melahirkan, pasti bapaknya cuti gitu ya. Cuti 2 3 hari atau seminggu gitu ya. Masa dia harus cuti lagi 1 minggu lagi buat ngurus akte lahir kan ya lucu. Produktivitasnya hilang gitu ya, nilainya. Kalau dia eh, per hari gajinya harian gitu ya, misalkan 1 hari dibayar 300.000 ya, kali 1 minggu udah 1,5 juta. Kalau itu bisa jadi tetap dapat pendapatan si si bapaknya, nah itu kan akan ada impact ke tax juga yang didapatkan oleh pemerintah gitu ya. Semakin besar pendapatan pekerjanya, maka taxnya akan semakin besar. Nah itu kayak gitu. Jadi ada apa? Ada hubungan timbal balik loh. Kalau pendapatan taxnya besar gitu ya, maka pemerintah punya cukup dana untuk menjalankan program-programnya. Punya cukup dana APBN untuk menjalankan programnya. Dan kesuksesan dari pemerintahannya akan semakin jelas gitu ya. Nah ini nih yang tadi saya bilang nih, pemeringkatan e-government ini tahun 2015. Ada 5 dimensi, ada kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, perencanaan gitu. Nah ini dirata-ratain gitu. Nah ini ada yang terakhir nih Provinsi Bengkulu. Pendapatannya kecil nih. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung aja kecil gitu ya. Karena apa? Karena boleh jadi anggaran dia terbatas nih untuk 5 dimensi ini, untuk eh, menjalankan e-government, untuk menjalankan SPBE gitu. Kalau yang atas sih memang daerah-daerah kaya, Jakarta gitu ya. Jangan tanya Jakarta tuh, berapa puluh triliun tuh APBD-nya. Besar APBD-nya. Makanya orang berebut tuh jadi gubernur Jakarta tuh berebut gitu ya. Karena anggarannya besar gitu. Dan juga ada potensi ke depannya juga gitu ya. Eh, dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Jawa Barat juga sama. Jawa Barat bukan cuma daerahnya aja tuh, wilayahnya yang besar. Gede banget tuh Jawa Barat. Eh, penduduk terbesar di Indonesia itu Jawa Barat tuh. Jakarta aja kalah gitu ya. Jawa Barat dan Jawa Timur tuh besar ya. Jawa Barat tuh wilayahnya besar. Eh, dari Cirebon gitu ya. Sampai apa? Sampai Bekasi aja udah masuk Jawa Barat ya. Depok masuk Jawa Barat. Mau arah Merak tuh masih Jawa Barat. Oh dulu Jawa Barat ya, sekarang Banten. Ada sebagian yang masih Jawa Barat lah, gitu ya. Kemudian ada Jawa Timur, Gorontalo, ya, Jogja dan segala macam. Nah ini mengkhawatirkan ya. Ini yang tingkat kategorinya kurang gitu, kurang ini mengkhawatirkan. Di kementerian juga sama gitu. Kementerian yang banyak duitnya ya dia punya anggaran yang cukup untuk mengembangkan SPBE-nya, untuk mengembangkan e-government-nya gitu. Tapi kementerian-kementerian yang memang alokasi dananya terbatas, ya tunggu dulu gitu ya.
Dan yang mengkhawatirkan di sini dulu nih 2015 Kemenristek nih, Kemenristek Dikti nih ada di paling bawah gitu ya. Oke, itu yang G2B. Berikutnya ada e-marketplace, portal-portal pemasaran via .net ya. Kalau sekarang udah modelnya social commerce ya. Social commerce tuh kayak TikTok tuh social commerce. Menarik tuh TikTok ya. Dulu dia hanya sebatas sosial media aja. Berkembang ke sini sudah menjadi social commerce ya. Anda nggak cuma ngeliat orang joget-joget aja di TikTok ya. Sekarang ngeliat orang jualan di TikTok. VT-VT orang jualan tuh banyak. Affiliate itu jadi salah satu profesi baru di Indonesia. Dan jadi lebih marak gitu ya. Di eranya TikTok dulu masih Shopee itu ya. Belum begitu kenceng. Banyak sih banyak, cuma belum begitu kenceng. Tapi begitu masuk ke TikTok tuh besar ya affiliate. Eh, Orang eh, mendapatkan passive income itu dari affiliate. Kayak ini e-marketplace portal ya, ada e-commerce1.net ya. Dia fokusnya MRO, dia juga menyediakan perniagaan yang berhubungan dengan pelayanan pada komunitas pembeli, penjual, dan pembuat pasar via .net. Ada juga Global Net Exchange ya, ini jaringan B2B untuk pedagang-pedagang yang grosir ya, dan kategori retail. Eh, Berikutnya ada Vertical Net ya, marketplace portal ya, menghubungkan pembeli dan penjual dengan menyediakan berita industri spesifik produk yang terkait serta informasi pelayanan. Ada dua tipe utama apa, personal portal. Ada yang pervasive portal atau mobility portal. Portal ini terintegrasi dengan telepon web, telepon seluler, wireless, PDA, pager. Ini era-eranya apa? Pager ya. PDA. PDA itu kalau Anda tahu BlackBerry, PDA itu lebih besar dari BlackBerry bentuknya. Dan dulu di era saya itu PDA itu tahun 2000-an kalau nggak salah ya. 2000-an itu level-level manager tuh yang pegang PDA buat baca email gitu ya. Kalau dia belum manajer belum masuk tuh PDA ya. Kemudian ada appliance portal ya. Portal alat rumah tangga. Ini berhubungan dengan biasanya tergabung dengan TV, ada web TV atau mobile ya, OnStar dan sebagainya. Kemudian ada public atau mega portal ya. Eh, Organisasi yang siap masuk dalam kategori ini menjadi perusahaan media baru, perusahaan media baru dan fokus membangun komunitas online yang besar dengan demografi yang luas atau berorientasi profesional. Ada dua tipe nih public portal. Ada portal masyarakat umum ya. Nah, ini kayak Yahoo, Google, Overture ya. Ya, ini beberapa udah tutup ya. Ultra Vista, EOL, MSN. Mega portal akan semakin sedikit seiring waktu akan menggabungkan diri yang terjadi hari ini gitu ya. Paling yang masih ada Yahoo, Google ya. Kemudian yang kedua ada industrial portal atau vertical portal. Portal industri ini tumbuh secara cepat ya, fokus pada audiens yang sempit atau community seperti konsumen suatu barang, retail, banking, ya, insurance dan segala macam. Contohnya apa? iVillage gitu ya. Fokusnya ke keluarga. Ada Thomas Register atau American Facturer ya pada produk dan jasa. Ada Bitpipe penggabungan dari TI dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah memulai dan mengembangkan bisnis di dunia maya. Nah, ini ada tahapannya, ada mulai dari test the idea gitu ya, determine business objective, idenya dulu, kemudian tentuin bisnis objektifnya, kemudian develop bisnis modelnya,
kemudian di exercise ya, di resource gathering, kemudian setting the stage, kemudian baru yang terakhir adalah start the business. Ya, kita mulai dari idenya apa gitu ya. Kemudian target bisnisnya yang dicapai apa gitu. Kemudian menentukan model bisnis. Tentukan model bisnis yang sesuai dengan target objektifnya ya, yang dapat tercapai. Nah, model bisnisnya juga sama kayak tadi ya kalau kita bicara di pemerintahan gitu. Jangan jangan menyulitkan gitu ya. Karena kalau prosesnya saja sudah menyulitkan, barriernya besar, bisnisnya nggak akan jalan. Semudah mungkin gitu ya. Seperti yang Anda alami saat ini, hari ini gitu. Gimana Anda nggak mudah gitu ya. Anda pesen barang tuh tinggal gerakin telunjuk aja, telunjuk Anda aja gitu ya. Udah gitu barangnya bisa datang. Maka semakin mudah orang menjalani proses bisnis atau model bisnis, maka potensi dia orang tersebut jadi customer Anda maka semakin besar. Tapi kalau dari prosesnya aja udah model bisnisnya itu udah ribet gitu ya, udah 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 muter-muter gitu. Jangan berharap Anda dapat mendapatkan customer. Oke, nyangkut permasalahan bisnis model ini adalah penentuan rantai nilai atau virtual value chain atau value chain. Jenis produk, yang kedua jenis produknya, jasa yang ditawarkan, target market dan konsumen gitu. Yang paling penting adalah profit atau keuntungan bisnis dapat dicapai. Kalau swasta ujungnya adalah profit oriented. Gimana caranya bisa cuan lah. Gimana caranya bisa untung. Mau dia untung 5%, 1%, 10%, yang penting untung gitu. Kalau dia nggak untung ya udah. Siap-siap aja perusahaan Anda tutup gitu. Atau perusahaan di tempat Anda kerja gitu, nggak untung gitu. Tiap tahun merugi, ya siap-siap untuk cari pekerjaan baru. Jangan nunggu di PHK gitu ya. Eh, Begitu perusahaannya sudah mulai mengalami kerugian bertahun-tahun, ya, saran saya ada pindah aja gitu. Oke, selanjutnya adalah eh, mencari sumber daya. Setelah modal bisnisnya clear gitu ya, langkah berikutnya eh, penentuan sumber daya. Mau dia finansial gitu ya, keuangan, mau dia manusia SDM atau teknologinya gitu. Teknologi yang berkembang itu kayak gimana? Karena ini akan berhubungan nanti kalau bicara tentang teknologi akan berhubungan seberapa simple model bisnis Anda gitu ya. Makin banyak peran serta teknologi di sana, maka potensi untuk eh, menghasilkan layanan yang terbaik akan semakin luas. Mengembangkan bisnis, mengembangkan dan mulai bisnis dua hal yang berbeda. Kalau kita starting the business atau develop the business itu beda. Dalam mempertahankan bisnis di dunia maya, faktor finansial seperti cash flow perlu diperhatikan untuk mempertahankan usaha. Karena memang effortnya kecil, tapi eh, promonya harus gencar gitu. Jadi ada 4 kunci pengembangan bisnis di digital gitu ya. Ada leadership, kepemimpinan ya, komitmen dari top leading ya, CEO kah atau direktur kah gitu ya. Yang kedua teknologi, yang ketiga people, yang keempat governance. Itu 4 pilar ya. Nah ini leadership ya. Eh, Menurut si Michael Dell, Jeff Bezos, John Chambers, ya, Bill Gates, nggak dapat dipungkiri merupakan otak dan kunci sukses di balik perusahaan-perusahaan TI yang besar. Kalau dia punya visi gitu ya, kalau dia punya misi ya, pastinya apa
potensi pengembangan bisnisnya akan semakin baik. Yang kedua teknologi tadi saya bilang ya, perihal kecepatan, kemudahan, keamanan. Ya, ini jadi acuan kinerja perusahaan. Nah, ini tiga hal ini, kecepatan, kemudahan, dan keamanan ini bisa dicapai, bisa terpenuhi dengan menggunakan teknologi yang tepat. Yang ketiga adalah people ya. Nah, ini perusahaan harus memiliki program yang jelas secara kontinu dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan SDM-nya gitu. Karena apa? Karena SDM ini aset ya, teman-teman. SDM ini aset, aset perusahaan. Gitu. Perusahaan kalau list inventaris aset tuh, dia cuma ngelis barang yang dia miliki, barang yang dia punya gitu ya. Barang yang dia udah beli gitu. Itu yang dibilang aset. Padahal SDM ini sudah aset. Makanya banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan juga yang berani mentraining SDM-nya gitu ya, untuk naik ke level-level tertentu gitu. Karena apa? Karena dia memandang SDM adalah aset. Namanya aset jangan dianggurin gitu. Aset itu harus di-maintain. Supaya apa? Supaya nilainya bertambah. Oh, oke. Yang keempat adalah governance. Nah, ini digital di 24 sehari, jam sehari tanpa henti. Nah, itu perlu strategi pengelolaan kegiatan operasional harian. Yang pentingnya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Sementara belum, Pak. Oke, Doni ada yang mau ditanyakan? Jelas sih Pak. Paling untuk grupnya aja Pak ini, grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp ya, belum ada ya. Hmm. Boleh nanti Doni atau Deki yang buat grup WhatsApp-nya. Nanti saya di-invite ya. Tahu nomor saya kan ya? Ada Pak ya? Ya, nanti silakan dibuat grup WhatsApp-nya agar memudahkan nanti kalau misalkan ada apa? Ada remedial quiz dan segala macam ya. Silakan dibuat, nanti bisa disebarkan ke teman-teman lainnya untuk pembuatan grup untuk grup WhatsApp tersebut. Oke, kalau nggak ada Yuk, pertanyaan, untuk yang ngambil mata kuliah ada berapa orang Pak? Ini yang ambil mata kuliah ini saya cek ada berapa ya bentar ya. Cuma ada lima orang. oh, oke, Sisa Pak. tiga ya yang nggak hadir. Oke, cukup. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.